Menjadi generasi kedua itu gak gampang mas, seperti yang dibilang orang kan. Katanya tinggal meneruskan, tinggal mewarisi. Nyatanya tidak mas, kita itu harus bagaimana caranya kita menjaga konsistensi dari yang telah dibangun oleh generasi pertama sampai kita pegang itu sulit mas, gak gampang. Nama saya Randy Wesa Putra, saya merupakan generasi penerus dari pemilik usaha Pangsit Mie Ayam Tuban Pak Suci. Saya merupakan generasi kedua mas, sebelumnya generasi pertama itu bapak saya, seperti itu. Pangsit ini berdiri itu official 1993 mas, karena di tahun itu kita baru dapat tempat yang menetap seperti ini untuk berdagang. Tapi sebelumnya itu ya dimulai dari 1990, cuman waktu itu bapak itu masih keliling, belum kayak dapat tempat yang menetap seperti ini untuk berdagang. Pertama kali dilebatkan itu kelas 5 SD mas, inget banget tuh, waktu masih kecil sudah diajari bapak untuk berdagang, karena memang saya pada dasarnya sudah diplot untuk meneruskan usaha tersebut. Dulu itu terlibat di posisi yang paling minim kontak dengan customer ya, seperti kayak cuci piring, bersih-bersih meja, angkat-angkat gelas, seperti itulah mas. Ya mas, emang dagangan kita itu basicnya itu adalah mie Jakarta, cuman kita pengen mengangkat nama daerah kita berasal, yaitu dari Tuban. Kita memang asli dari sana mas, agar berbeda saja lah. Cuman kalau dari segi dagangan memang intinya adalah mie Jakarta. Cuman kalau segi nama, kita memang pakai nama Tuban untuk mengangkat nama daerah kita. Ada lah mas cita-cita, karena kan dulu sempat meniti pendidikan sarjana, pengen lah kayak jadi profesional gitu. Cuman takdir berkata lain kan ya, karena waktu itu ada bencana COVID, akhirnya kena PHK. Kemudian kata bapak ya, yuk kembali bangun usaha ini kembali berdua, seperti itu. Kalau dibilang terpaksa untuk melanjutkan usaha ini, enggak, lebih kepada bertanggung jawab aja mas, karena juga kan saya bisa sekolah, saya bisa makan, saya bisa sampai seperti ini sama keluarga saya itu ya dari ini mas, berdagang mie ini. Jadi rasanya kesannya lebih ke senang saja, have fun, nggak terpaksa. Kesibukan sekarang 5 tahun terakhir saya itu ya fokus ke pangsit aja mas. Semenjak dari awal terjun ke sini ya saya fokus ke sini aja. Ya memang ada bisnis lain kecil-kecilan, cuman saya 5 tahun terakhir ini lagi ingin fokus saja ke sini, ingin mengembangkan usaha ini. Ya terutama bersama istri kan ya. Namanya orang kan nggak pernah puas, selalu ada yang ingin dicapai. Adalah suatu usaha ntar, tapi untuk sekarang belum kepikiran. Ke depan usaha ini yang jelas akan saya kembangkan mas, terutama dalam artian kembangkan itu kami akan buka cabang ya, dan mungkin cabangnya di kota Surabaya juga, belum keluar kota, karena memang market terbesarnya masih di kota Surabaya, kalau kota-kota lain masih belum. Kalau sehari kita itu bikin mie-nya itu 500 porsi mas, itu untuk porsi jumbo semua ya. Misal kalau ada pesen yang porsi separuh, itu bisa jadi beranak. Jadi beranak jadi lebih banyak daripada 500 porsi tersebut. Dan kalau utuhnya emang 500 porsi itu. Porsinya jumbo itu nggak ada niatan ke jumbo sih mas, karena itu lebih kepada kita ingin membentuk suatu ciri khas dari dagangan kita saja, seperti itu. Dari bentuk mie-nya yang besar, kemudian dari porsinya yang besar, ayam-ayamnya juga yang tanpa tulang dan daging semua. Lebih kepada nggak ada niatan apa-apa, cuma ingin membentuk ciri khas saja, seperti itu. Ya itu tadi seperti yang gue bilang mas di awal ya, kesulitannya kita itu diwariskan usaha yang sudah berbintang 5 katakanlah. Nah ke depan ini bagaimana kita menjaga bintang 5 itu masih tetap
menjadi predikatnya kita seperti itu. Nah, kita sebagai penerus itu gimana gitu loh. Bagaimana cara kita mempertahankannya dengan gaya kita sendiri, dengan style kita sendiri. Toh kan setiap orang punya ciri khas dan cara masing-masing, tapi tidak mengubah inti dari dagangan kita seperti itu. Untuk pemasaran, jauh sebelum saya terlibat di sini itu Mas, kita masih menggunakan dari mulut ke mulut istilahnya kalau nggak salah. Dari mulut ke mulut, bagaimana kita memuasai seseorang itu agar seseorang mau bercerita soal dagangan kita itu ke orang lain seperti itu. Nah, kita itu dulu masih memanfaatkan informasi yang seperti itu. Tapi dengan saya berkecimpung di sini, saya mulai buat media platform ini kayak Instagram, Facebook, kemudian TikTok. Itu juga lumayan membantu untuk berbagi informasi kepada lebih banyak orang, lebih banyak customer, terutama yang di luar kota seperti itu Mas. Namanya usaha tidak habis ya pernah Mas, nggak melulu sold out terus kan seperti itu. Dia ya syukuri saja seperti itu. Menurut saya menjadi seorang pengusaha muda itu Mas ya, satu, jangan gengsi, jangan malu ya apapun itu, karena kalau kamu malu ya nggak bisa maju seperti itu. Walaupun capek, kotor, gak apa-apa. Moto hidup Mas, serius tapi santai. Seperti itu. Artinya ada kalanya kita itu perlu Mas namanya guyonan, dan ada kalanya kita itu serius dalam dunia perpangsitan.